Shalom rekan-rekan dewasa muda yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online PDM GPPS Jemaat Palu. Sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama menikmati lawatan Tuhan lewat ibadah hari ini. Sebelumnya, perlu saya sampaikan panduan untuk mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri Anda untuk beribadah, sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, dan baca Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa ketika diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, jangan bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Yang keempat, berpakaian yang sopan dan duduk yang sopan. Selamat menikmati lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur bahwa kita dapat beribadah bersama-sama dalam ibadah online Persekutuan Dewasa Muda di BPS Palu. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh beribadah pada hari ini ya Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau urapi kami semua, kuduskan kami agar kami layak untuk beribadah, dan kami rindu mempersembahkan hati kami, hidup kami terbaik bagi Engkau. Kami rindu memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita bersyukur Allah kita adalah Allah yang selalu menyertai kita. Dia Bapa kita yang terbaik dan selalu bersama-sama dengan kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Begini
dan di dalam badai, di tengah badai dunia ini, Dia adalah perisai hidup kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Mari bawa hati kita angkat iman kita kepada Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih ya Tuhan, Kau selalu menopang hidup kami. Mari katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Katakan firman-Mu, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, karena Yesus yang selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami ya Tuhan. Kalau kami masih bisa berdiri sampai hari ini, itu semua karena Engkau ya Tuhan. Karena anugerah, karena kekuatan daripada Engkau. Hari ini ya Tuhan, kami rindu berdoakan akan menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, biarlah setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah isi hati Tuhan bagi kami semua. Dan urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapak.
kami bersyukur, kami percaya firman Tuhan yang kami dengar tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, tapi akan kami lakukan, kami kerjakan dan menjadi perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dan pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Bahagia sekali kalau saat ini kita bisa kembali berjumpa di dalam ibadah online seperti sekarang ini. Semua terjadi karena anugerah Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Memang secara logika dan secara manusia kita memang terpisah oleh jarak. Tetapi dia percaya hadirat Allah tidak akan bisa dipisahkan baik oleh jarak maupun oleh waktu. Hadirat Allah ada di sini. Hadirat Allah juga ada di tengah-tengah setiap orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan setiap kesungguh-sungguhan di dalam kita memuji menyembah Tuhan. Ketika ada kelaparan dan kehausan memuja Tuhan. Ketika ada kelaparan dan kehausan untuk mendengar firman Allah. Hadirat Allah ada di tengah-tengah kita untuk memuaskan kita dan untuk memberkati kita. Saat ini sebelum kita mendengarkan membacakan firman Tuhan, saya ingin bercerita seperti biasanya tentang seorang bapak. Dia seorang pedagang, punya 2 orang anak, dua-duanya laki-laki. Satu hari pedagang ini yang termasuk pedagang yang sukses di kotanya memanggil kedua anaknya. Dia katakan, "Putraku, saya sudah semakin tua. Tidak lama lagi tentu saya akan meninggal. Sebelum meninggal, saya memberitahukan kepadamu berdua. Semua harta kekayaan Papa sudah bagi untuk kamu berdua. Secara khusus, Papa punya 2 buah toko barang campuran, satu di pasar A, satu di pasar B. Toko yang ada di pasar A, kuberikan kepadamu putra sulungku. Dan untuk toko di pasar B, kuberikan kepadamu putra bungsuku. Semua toko itu baik dan laris. Tetapi sebelum Papa meninggal, Papa ingin memberikan amanah kepadamu berdua. Apabila kamu sudah menerima toko itu kelak setelah aku meninggal, ada 2 hal yang harus kamu lakukan. Pertama, sebelum kamu bisa pergi ke toko itu, membuka toko itu, pergi dan pulang dengan satu syarat. Jangan sampai wajah dan kulit tubuhmu itu kena sinar matahari. Mengerti syarat pertama, putra-putraku? Si sulung dan si bungsu berkata, "Ya Papa, kami mengerti." Baiklah. Syarat kedua adalah setiap hari kamu harus makan paling sedikit 100 ekor ikan. Wah, ini jumlah cukup besar, cukup banyak. Si sulung dan si bungsu melihat wajah papanya dan cuma mengangguk-angguk saja. Papanya bilang, "2 amanah ini jangan sampai engkau lupakan." Dan memang benar, tidak lama sesudah dia memberikan amanah, papanya meninggal. Setelah selesai penguburan, si sulung mulai melihat toko dan siap untuk membuka tokonya di pasar A. Semua harta warisan sudah dibagi memang begitu rupa dan sangat adil oleh Papa. Si sulung segera membangun, dia memanggil tukang dan membangun atap sepanjang trotoar rumahnya. Jadi dari rumahnya sampai kepada pasar A, di mana tokonya itu, dia bangun itu atap supaya kalau dia keluar dari rumah pergi ke toko dan pulang itu tidak kena sinar matahari. Dan memang tidak lama berselang sudah selesai. Dia pergi dan pulang toko lewat jalur itu dan tidak kena matahari. Setiap hari dia ke pasar dan membeli 100 ekor ikan, paling sedikit. Dan untuk menghabiskan 100 ekor ikan dan juga dengan sayur-sayurnya itu, dia kan tidak bisa menghabiskannya di dalam satu hari saja, tidak sendirian. Biasanya dia memanggil tetangga-tetangganya untuk bantu menghabiskan 100 ekor ikan itu. Nah, semuanya
Ada yang besar-besar begini, ada yang besar begini, ada yang besar-besar begini. Kamu tahu, setiap hari pengeluarannya itu besar. Belum lagi membangun atap sepanjang jalan dari rumahnya ke toko, itu mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Itu sebabnya belum lagi makanan yang setiap hari begitu besar pengeluaran. Akhirnya uangnya makin hari makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Bagaimana dengan si bungsu? Ia berpikir setelah ayahnya meninggal, bagaimana aku harus melakukan 2 amanah papa? Lalu dia berdoa. Rupanya si bungsu ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan, sehingga setiap langkahnya dia selalu berbicara dengan Tuhan. Lalu dia mengambil satu keputusan. Sebelum membuka toko, pagi-pagi benar dia sudah bangun berdoa. Sebelum matahari terbit, ia sudah pergi ke toko, membuka tokonya. Lalu setelah matahari terbenam, barulah dia menutup tokonya dan pulang ke rumah. Pergi dan pulang, tidak kena tubuhnya dengan panas matahari. Amanah kedua, dia pergi ke pasar dan membeli lebih dari 100 ekor ikan. Dia membeli ikan yang kecil-kecil, ikan luwak, dan seperti itulah. Setiap kali dia masak itu, setiap kali dia suap itu bisa satu kali masuk di mulutnya 20 ekor ikan. Dan dia tidak perlu mengundang tetangga-tetangga dan teman-teman untuk membantu menghabiskan makanan itu. Sebelum tetangga-tetangga toko-toko sebelahnya itu terbuka, dia sudah membuka tokonya. Dan ketika toko-toko tetangga-tetangganya sudah tertutup, dia masih belum tutup. Nanti matahari terbenam baru dia tutup. Pemasukannya begitu banyak. Orang suka langganan kepada dia karena tokonya cepat buka dan lama tutup. Jadi kalau ada pembeli-pembeli yang datang agak lambat, dia masih bisa mendapatkan si bungsu, masih bisa membeli barang daripada si bungsu. Setiap hari langganan-langganannya makin banyak. Terus bertambah hari juga hartanya makin banyak. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dia memiliki hikmat yang berbeda dengan yang dimiliki oleh kakaknya. Kakaknya tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Kalau ada apa-apa, ia akan berbicara dengan teman-temannya. Lain dengan si bungsu. Misalnya hikmat bagi kita sangat penting. Bergaul dengan Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Takut akan Tuhan itu juga adalah hikmat. Nah, sebabnya kita mau belajar firman Tuhan yang sungguh-sungguh. Karena dalam kita belajar firman Tuhan, di situ juga ada hikmat. Dan kita belajar firman Tuhan yang sungguh-sungguh, pertolongan Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, saat ini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada saat ini adalah hempasan yang tak bermakna. Aneh ya, ada hempasan kok tak bermakna. Sebenarnya apa sih artinya hempasan? Hempasan artinya membanting. Sesuatu benda yang dibanting, sesuatu benda yang dicampakkan. Tapi dikatakan hempasan tak bermakna. Apa maksudnya? Kita akan tahu rahasianya setelah nanti kita mengikuti firman-firman Tuhan selanjutnya. Kita akan buka Alkitab kita masing-masing di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima ayat 1 sampai 14. Semua kisah yang sudah sangat kita kenal mungkin, tapi kita akan pelajari lagi pada saat ini ya. Saya membaca ayat ganjil dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membaca di dalam ayat genap. Dan kita bergantian ya. Sudah siap? 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu.
Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, "Alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia yang berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ya, demikian firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam perikop ini kita membacakan beberapa ayat, 14 ayat. Naaman itu seorang panglima tentara Aram. Ia sangat disukai oleh raja tuannya. Mengapa? Karena di dalam kepemimpinannya berperang, Tuhan selalu memberikan dia kemenangan. Jadi kemana dia berperang, Aram selalu menang oleh karena Naaman. Tetapi ada satu hal yang terjadi. Dia itu seorang panglima, memang hebat. Tentu saja sangat terkenal di Aram. Tetapi ia kena penyakit kusta. Tentunya sebagai seorang panglima dan sebagai seorang begitu terkenal, dia pasti sudah berusaha ke seluruh tempat di mana dia dapat mendapatkan kesembuhan. Tetapi tidak seorang pun yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Mungkin saja sebenarnya Naaman sudah putus asa tentang penyakitnya. Sampai satu hari, seorang gadis kecil yang menjadi pelayan istri Naaman menyampaikan bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan penyakit Naaman. Dan kalau kita melihat daripada kisah ini, sampai pada akhirnya membuat Naaman sampai ke Israel dan bertemu dengan raja, kemudian ke rumah Elisa, dan pada akhirnya dia sembuh. Dia sangat berbahagia, dia sangat senang untuk semua itu. Tetapi dalam hal ini kita tidak akan membahas tentang bagaimana Naaman yang disembuhkan dari sakit kustanya. Kita juga tidak akan membahas tentang Elisa yang melakukan mujizat yang begitu luar biasa. Kita tidak akan berbicara tentang raja, baik Raja Israel ataupun Raja Naaman. Bukan itu yang kita akan bicarakan. Tetapi yang kita akan bahas adalah seorang gadis kecil. Dialah sumber berita sehingga Naaman boleh sembuh. Nah, sekarang kita akan belajar siapakah sebenarnya gadis kecil ini. Saya pernah membaca di dalam sebuah bacaan bahwa gadis kecil ini sebenarnya usianya itu menuju remaja.
mungkin seperti tunas remaja begitu, usianya kurang lebih begitu. Dia adalah orang Israel asli. Orang Aram pernah bergerombolan datang ke daerah di mana gadis kecil ini tinggal, kemudian membawa keluar gadis kecil ini dari kotanya, dari tempatnya, dari daerahnya, dari keluarganya, dari orang tuanya, dibawa pergi sebagai tawanan ke Aram. Kita tidak tahu dalam perjalanan itu apa yang terjadi dengan gadis kecil ini. Tapi saya tahu bagaimana hal ini, seorang gadis kecil diambil paksa dari orang tuanya, diambil paksa dari keluarganya, dari bangsanya, dan dibawa pergi begitu jauh. Tahu, dia dibawa ke Aram, suatu negara yang tidak mengenal Allah Israel, tidak menyembah Allah Israel. Orang Aram itu adalah penyembah berhala. Tetapi yang mengesankan bagi saya adalah bagaimana seorang gadis kecil bisa mempertahankan imannya untuk tidak sampai menyembah berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Arab, yang disembah oleh nyonyanya. Kita tidak tahu bagaimana caranya, perjalanan hidupnya sampai ia berada menjadi pelayan istri Naaman. Bagi saya, gadis kecil ini yang begitu tentu berbahagia tinggal dengan orang tuanya dan keluarganya, menjadi sebuah hempasan dalam hidupnya begitu kuat ketika dia diambil dengan paksa, dibawa sebagai tawanan. Ia yang tadinya adalah orang merdeka, hidup bahagia, senang di daerahnya, di negaranya. Negara begitu diberkati oleh Tuhan. Tiba-tiba dia dihempas, ditarik paksa pergi ke Aram, negara yang tidak dia kenal. Sampai pada akhirnya menjadi pelayan Naaman, istri Naaman. Sebenarnya kalau kita mau kilas balik bagaimana gadis kecil ini, tentu ini sebuah hempasan yang begitu kuat bagi dia. Tetapi yang menariknya adalah ia tidak kehilangan iman percaya kepada Allah Israel, kepada Allahnya. Ia tetap mengasihi Tuhan Allahnya. Mengapa hal itu terjadi? Meskipun ia masih kecil, tetapi firman Allah yang diajarkan berulang-ulang oleh orang tuanya itu tertanam betul dalam hatinya. Sehingga meskipun ia jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari bangsanya, tapi firman Allah yang diajarkan kepadanya tidak hilang dalam kehidupannya. Tapi ia tetap simpan dalam hatinya, dan dia melakukan yang baik apabila perintah Allahnya kepadanya. Dia tidak masuk dalam penyembahan berhala, menyembah dewa-dewa yang disembah oleh Naaman maupun istri Naaman, maupun orang-orang yang ada di Aram yang mempertahankan dirinya. Mengapa hal bisa terjadi? Inilah yang indah dari perintah Tuhan kepada orang Israel. Sebab memang kita bisa baca dalam Ulangan 6 ayatnya yang keempat sampai 7. Baik, kita baca bersama-sama di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayatnya yang keempat sampai 7. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perintah Allah kepada orang-orang Israel untuk selalu menceritakan dan mengajarkan firman itu kepada anak-anak, baik mereka sedang berbaring, sedang dalam perjalanan, baru bangun. Firman itu harus diajarkan berulang-ulang. Dan firman yang diajarkan berulang-ulang ini, kita bisa melihat hasilnya, melahirkan orang-orang yang seperti gadis kecil ini, tetap kokoh teguh kuat meskipun dia dihempas oleh masalah, oleh banyak hal.
yang seharusnya membuat dia terpuruk, tapi dia tidak pernah kecewa. Kalau kita tahu di dalam kasus ini, gadis kecil ini tidak kecewa kepada Tuhan. Banyak kali orang-orang percaya kepada Tuhan itu akan kecewa apabila mereka merasakan sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka akan kecewa kepada Tuhan. Seorang pemuda berkata kepada saya tidak akan lagi ke gereja. Saya katakan, kenapa? Dia katakan, sebab ada permintaanku yang tidak dikabulkan Tuhan. Loh, saya kan lihat, oh kamu yang meminta sesuatu dan tidak dikabulkan oleh Tuhan dan kamu mau marah. Lalu kamu tidak mau ke gereja. Sebenarnya bukan Tuhan yang rugi, tapi pribadi dia sendiri yang rugi. Nah, dalam kasus ini kita belajar dari gadis kecil ini. Dia seorang yang tangguh karena firman Allah yang membuat dia tangguh. Percayanya kepada Tuhan tidak berubah. Ulangan 6 ayatnya yang kelima itu sangat tertanam dalam kehidupan orang-orang Israel. Mereka diajarkan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan mereka melakukannya. Gadis kecil ini membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan Allahnya dengan sungguh-sungguh. Sebab itu Allah juga sangat menghargai gadis kecil ini. Kisahnya itu ada di dalam Alkitab, dibaca oleh begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan dan menjadi sebuah keteladanan. Kita mau belajar dari pribadi gadis kecil ini. Bagaimana pribadinya? Pertama, dia adalah seorang gadis kecil yang setia. Buktinya, meskipun ia jauh dari keluarga, orang tua, dan bangsanya, tapi ia tetap mengasihi Tuhan Allahnya. Dan setiap ada kesempatan, dia menceritakan tentang Allah Israel. Dia menceritakan termasuk dengan tuannya sendiri, bahwa ada nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan. Secara langsung maupun tidak langsung, sebenarnya gadis kecil ini sudah melakukan penginjilan, memperkenalkan Allahnya. Dia setia kepada Allahnya. Yang kedua, dia seorang anak atau gadis kecil yang berbelas kasihan. Buktinya, dia mau supaya tuannya sembuh. Dia kasihan kepada tuannya. Mungkin dia juga mendengar dari nonanya bahwa tuannya itu sudah kemana-mana berobat tapi tidak sembuh. Dan dia melihat satu kesempatan untuk dia bercerita tentang Allah Israel, tentang nabi yang ada di Samaria yang bisa menyembuhkannya. Misalnya dia pakai kesempatan itu untuk berceritakan hal ini. Dan memang penginjilannya berhasil. Karena kalau kita lihat, pada akhirnya Naaman berjanji bahwa ia percaya kepada Allah Israel. Karena dia berkata, tidak ada Tuhan seperti Allah Israel ini. Dan dia berjanji untuk hanya membawa korban dan menyembah kepada Allah Israel. Penginjilannya berhasil, memberikan buah. Yang ketiga, dia seorang gadis kecil yang berintegritas, jujur, dan bisa dipercaya. Buktinya, ketika dia berbicara tentang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman tuannya, istri tuannya langsung bercerita kepada Naaman. Dan anehnya, Naaman yang seorang panglima itu tidak banyak berbicara, tidak banyak bercerita, tidak banyak mencari akan kebenaran cerita daripada gadis kecil ini. Langsung menghadap raja dan bercerita bahwa ada nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan. Yang paling aneh lagi adalah Raja Aram, seorang raja, mendengar berita dari Naaman. Tentu dia katakan, Naaman bertanya kepada raja, dan dia berkata bahwa istriku berkata bahwa ada nabi di Samaria yang bisa menyembuhkanku. Dari mana dengar berita itu? Dari pelayan istriku. Tetapi anehnya, raja tidak mau mencari benar tidaknya hal ini. Ia percaya begitu saja dan segera membuat surat keputusan, pergilah Naaman ke Israel menghadap raja Israel. Sampai pada akhirnya Naaman beroleh kesembuhan. Kalau kita mau berpikir secara jernih, seorang pelayan, gadis kecil, dipercaya
Tapi saya tahu bahwa sepanjang anak ini bekerja sebagai pelayan istri Naaman, dia memiliki integritas yang bagus. Dia seorang gadis kecil yang jujur dan dapat dipercaya, sehingga perkataannya cuma satu kalimat itu bisa diterima, bukan hanya oleh istri Naaman, oleh seorang Naaman yang begitu besar kekuasaannya dan jabatannya, malah oleh Raja Aram sendiri. Ini adalah karena memang ia memiliki pribadi yang bisa dipercayai. 3 hal ini menjadi sesuatu yang indah bagi saya. Saya suka belajar dan mengingat kisah gadis kecil ini. Ini sebenarnya kita bisa mengambil bagian, kita bisa mengambil contoh dari gadis kecil ini. Sekarang apa yang terjadi pada kita? Ada banyak hal yang terjadi di kehidupan ini. Banyak kali mungkin kita dihempas, bukan hempasan yang kuat, hempasan pelan saja, tapi bisa membuat orang percaya hancur. Tapi kita mau belajar, kalau firman Tuhan ada dalam hidup kita, dan kita pegang dengan kuat, kita yakin akan firman Tuhan itu, hempasan apapun tidak akan membuat kita bergeming, tidak akan membuat kita menjadi lemah, tidak akan membuat kita kecewa kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang takut, membuat banyak orang ragu. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Bagaimana usahaku selanjutnya? Bagaimana pekerjaanku selanjutnya? Bagaimana kehidupanku selanjutnya? Tapi kita mau belajar pada saat ini. Firman Allah menjamin kita. Percaya kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Sebab Tuhan tidak pernah membiarkan atau meninggalkan orang yang percaya kepadanya. Di dalam pandemi COVID-19 ini, kita bisa mengambil hal-hal yang positif dalam kehidupan ini yang tidak sesuai mungkin dengan keinginan kita. Tapi ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Saat ini saya berada di kota Surabaya. Saya meninggalkan kota Palu 15 Maret yang lalu, dengan tujuan akan bertemu dengan anak saya yang pulang dari Aussie. Dari tahun lalu 2019, kami sudah memiliki planning. Bulan Maret ini anak saya pulang dan kami bertemu. Kami akan jalan-jalan di kota Surabaya. Dia akan kuliner, kami akan kuliner bersama-sama. Dan di awal April, suami saya itu akan juga datang ke Surabaya dan kami akan bertemu untuk mengadakan perjalanan ke beberapa kota-kota yang ada di Jawa. Kami sudah punya planning. Kami akan pergi ke Semarang, kami akan pergi ke Jogja, kami akan pergi ke Bandung, ke Jakarta, dan ke beberapa tempat-tempat lainnya, termasuk Malang dan sebagainya. Jadi kami akan menghabiskan waktu-waktu selama anak saya liburan di Indonesia. Kami akan berjalan-jalan. Dan di samping itu juga kami sudah punya rencana. Saya akan bersama dengan anak saya akan ke Melaka, selain untuk berjalan-jalan dan juga untuk cek kesehatan. Hal ini adalah baik adanya. Saya berpikir hal ini kan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saya ingin berlibur dengan keluarga, tapi jauh panggang dari api. 15 Maret saya tiba di kota Surabaya dan bertemu dengan anak saya. 17 Maret itu dikatakan bahwa orang-orang harus ada di dalam rumah sebab COVID-19 ini sangat berbahaya dan dapat berpindah dan menular dengan cepat, sehingga orang-orang harus ada di rumah dan dilarang untuk keluar. Dan sampai hari ini saya lebih banyak di rumah. Saya keluar dari rumah kalau pergi berbelanja bahan makanan. Kalau bahan makanan sudah habis, baru saya keluar. Saya menjaga social distancing seperti yang pemerintah inginkan dan mengarahkan kepada masyarakat. Hal ini di luar dugaan. Tapi apakah itu membuat saya terhempas, saya kecewa dan saya marah? Saya belajar untuk melihat sisi positif dari apa yang terjadi saat ini, dari apa yang Allah izinkan. Hari-hari berlalu, saya belajar memakai waktu untuk berdoa,
dan ada dalam hadirat Allah. Berdoa lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Saya memakai waktu-waktu yang ada dalam rumah dan mengambil waktu dan kesempatan untuk beribadah dengan anak-anak. Awalnya kami berdoa bersama-sama, tapi kemudian kami tingkatkan lagi untuk beribadah bersama-sama setiap malam. Awalnya saya yang memimpin pujian, kemudian membawa renungan. Nah, pada akhirnya kami mulai ganti-gantian. Saya dengan anak-anak mulai ganti-gantian memimpin pujian, membawa renungan firman, dan sebagainya. Saya melihat ada perkembangan, anak-anak sudah mulai belajar untuk membawa renungan firman. Mereka belajar untuk memimpin pujian dalam keluarga yang kecil ini. Ada hal-hal yang positif dalam hal ini yang bisa saya ambil bersama dengan anak-anak. Dan meskipun liburan itu tidak terjadi, itu tidak membuatku kecewa, karena saya tahu apa yang Tuhan buat adalah selalu baik adanya. Tidak baik mungkin bagi daging, bagi pribadiku, tetapi bagi Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Dan saya tetap belajar bersyukur akan hal ini. Itu sebabnya juga saya tidak tahu apa yang terjadi pada kita yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, tapi saya percaya apapun yang dalam kehidupan ini jangan membuat iman kita kandas, jangan membuat iman kita terhempas sehingga jadi iman yang tidak memiliki kekuatan apapun juga. Biar hempasan itu boleh datang, tapi tidak memiliki arti dalam kehidupan kita, tidak membuat kita goyah seperti gadis kecil itu. Hempasan dalam kehidupannya tidak membuat dia goyah, tapi justru membuat kasihnya kepada Tuhan terus membukakan rohnya untuk menceritakan tentang Allah Israel. Dia tahu fungsinya keluar dari Israel. Dia tahu fungsinya bahwa Allah Israel tetap harus ditinggikan. Demikian dengan kita. Mungkin ada banyak hal terjadi dalam kehidupan kita, hempasan-hempasan itu, tapi biarlah hempasan itu tidak bermakna dalam kehidupan kita, tidak membawa dampak signifikan dalam hidup kita. Mengapa? Karena ada firman yang memberikan kita kekuatan, ada firman yang memberikan kita kemampuan untuk menjalani semua itu. Saat ini mungkin kita melihat tidak sampai kapan berakhir COVID-19 ini, sampai kapan masalah ini, masalahku dapat diselesaikan. Tapi percayalah, terang itu segera datang, jawaban itu segera datang. Semua ada waktunya. Yang penting kita mau belajar menunggu waktunya Tuhan. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan ini adalah baik adanya. Sepanjang kita mau bersyukur dalam menerima semua ini, kita akan melihat kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa yang kekal di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami belajar dari seorang gadis kecil, kehidupan seorang gadis kecil yang sangat mengasihi Tuhan dan mencintai Engkau. Dan kami juga mau belajar untuk seperti gadis kecil ini. Hempasan dalam kehidupannya itu tidak bermakna, tidak membuat dia jatuh dan goyah, karena ada firman dalam kehidupannya. Ada firman dalam kehidupan kami. Diberkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kekuatan Allah turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita semua sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Dan saat ini saya mau membacakan untuk teman-teman anggota PDM yang berulang tahun. Ada Vivian, Meske, Cendra Puspita, Hendra, Herman Pakaya, Lydia Rasubala, Roni Setiawan, Yunita Wulandari, dan Eva Lago. Ya, happy birthday semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama untuk teman-teman yang berulang tahun. Juga kita akan segera menutup ibadah kita. Kita berdoa, dan sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku. Kita semua memuji Tuhan yang sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati mereka semua Tuhan. Kekuatan, kesehatan, berkat jasmani, jiwa, rohani yang Kau limpahkan bagi seluruh kehidupan mereka. Dimanapun mereka berada, apa yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau jadikan berhasil. Bentengi yang tembok-tembok api-Mu, halalkan semua jahat dari seluruh kehidupan mereka. Rumah tangga, usaha, pekerjaan, keluarga mereka semua diberkati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk semua saudara-saudari dan juga Bapak Ibu, saudara pribadi-pribadi, jemaat-Mu yang sudah mengikuti Tuhan ibadah pada saat ini. Mereka semua diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam puan masalah Engkau berikan mereka kemenangan Tuhan. Apa menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau yang buka jalan campur tangan dan Engkau yang mengadakannya supaya nama-Mu ditinggikan. Hamba juga berdoa Tuhan saat ini bagi seluruh pengurus dan juga anggota-anggota Persekutuan Dewasa Muda GPPS Jemaat Palu, dimanapun mereka berada saat ini. Engkau memberkati, menyertai, melindungi, mengcover mereka Tuhan. Engkau mengawat mereka. Kekuatan baru yang selalu diperbaharui menyertai mereka semuanya. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk koordinator daripada PDM, Ibu Pendeta Liana Vitasari. Engkau memberkati dia dan keluarganya, seluruh kehidupan mereka diberkati, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Engkau menjawab doa kami lebih daripada apa yang kami minta. Engkau juga memberkati kota Palu. Engkau memberkati Provinsi Sulawesi Tengah dengan damai, sejahtera, keamanan, kenyamanan, ketentraman daripada Tuhan. Bahkan memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa ini selalu berada di hati-Mu Tuhan Yesus. Yang Engkau mengampuni kami umat-Mu Bapa. Karena kami percaya Tuhan Yesus, apabila kami orang percaya kepada-Mu datang Tuhan, di bawah kaki-Mu bertobat Bapa, Engkau akan memberkati dan memulihkan negeri kami. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan Yesus. Pemerintah pusat sampai pada pemerintah daerah semuanya diberkati. Oh Tuhan, kami juga berdoa untuk tim penanggulangan COVID-19 Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka semua, berikan hikmat dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada. Terima kasih Bapak. Yang kami berdoa, biarlah Tuhan segera didapatkan antivirus daripada corona ini, supaya Tuhan Yesus Kristus virus ini dapat dihadapi. Terima kasih Tuhan, dan tolonglah agar semuanya Bapak dapat berjalan kembali dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua Tuhan Tuhan jemaat-Mu, semua penduduk dapat beraktivitas kembali dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati bangsa dan negeri kami. Damai, sejahtera, kasih, sukacita, keamanan, ketentraman daripada Tuhan, kesehatan daripada Tuhan turun atas bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur percaya berkati doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kami semua yang sudah mengikuti ibadah pada saat ini ya Tuhan. Biarlah berkat daripada Bapa Allah yang kekal, dan juga berkat daripada Yesus Kristus Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya dan hidupnya untuk kami, yang sudah berkorban bagi kami supaya kami boleh diselamatkan dan diberkati. Dan berkat daripada Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong bagi kami, dilimpahkan kepada kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.